Di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkotaan yang modern, terdapat sebuah kenyataan yang sering terabaikan. Di salah satu sudut kota ini, masyarakat masih menghadapi masalah serius, yaitu kualitas air yang tidak layak. Air keruh yang mengalir dari saluran-saluran yang terabaikan mengandung berbagai kontaminan yang berbahaya bagi kesehatan. Pengabdian kami kali ini adalah untuk memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sumber air dan kesehatan lingkungan, terutama di tengah tantangan perkotaan. Tidak sampai di situ, kami juga akan mendemonstrasikan cara membuat saringan air sederhana yang dapat membantu mereka mendapatkan air yang lebih layak digunakan. Air merupakan kebutuhan mendasar dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, bagaimana air yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari tercemar dan kotor? Air keran yang kotor dapat menyebabkan dampak buruk yang serius, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi lingkungan di sekitarnya. Air yang tercemar sering mengandung bakteri, virus, dan juga zat kimia berbahaya seperti logam berat. Ketika air ini digunakan untuk minum, memasak, ataupun mandi, resiko kesehatan seperti diare, kolera, dan juga penyakit kulit akan meningkat secara drastis. Bagi anak-anak, dampaknya akan lebih serius. Kekebalan tubuh mereka yang masih berkembang membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi yang bisa menyebabkan gizi buruk, bahkan kematian dalam kasus yang ekstrim. Tidak hanya itu, air keran yang kotor juga berdampak pada kehidupan sehari-hari, seperti pencucian pakaian menjadi tidak optimal dan alat-alat memasak rumah seperti pipa dan juga keran mudah berkarat karena endapan kotoran. Bahkan tanaman yang disiram dengan air tercemar bisa mengalami gangguan pertumbuhan. Oleh karena itu, kita semua perlu untuk lebih peduli lagi terhadap kualitas air keran. Pastikan sumber air yang digunakan telah memenuhi standar kesehatan. Jika perlu, gunakan alat penyaring air untuk memastikan keamanan. Jangan lupa kita juga harus menjaga lingkungan dengan tidak membuang limbah ataupun sampah sembarangan yang bisa mencemari sumber air. Air yang bersih adalah hak setiap orang. Mari kita jaga bersama untuk generasi kita saat ini dan juga untuk generasi yang akan mendatang. Selamat siang pemirsa sekalian. Seperti yang kita ketahui bahwa dampak dari air kotor memiliki pengaruh yang sangat buruk jika digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk mengkonsumsi air kotor, bahkan hingga penggunaan seperti untuk mandi dan menyuci baju. Di sini saya telah bersama salah seorang masyarakat yang ingin saya wawancarai tentang pengaruh dari dampak air kotor. Dengan masnya, mas siapa? Saya Mas Farel. Ya mas. Jadi saya ingin bertanya mas, untuk di rumah Mas Farel sendiri, untuk sumber air yang utama digunakan di rumah apa aja ya mas? Untuk saat ini saya masih memakai air dari PDAM. Lanjut mas, kalau di rumah Mas Farel, apakah air yang digunakan sering terlihat keruh atau tidak bersih? Lalu bagaimana pendapat Mas Farel jika air yang digunakan di rumah terlihat keruh atau tidak bersih? Untuk saat ini saya masih belum pernah mengalami ya untuk air keruh itu. Nah, untuk pendapat saya sendiri, air kotor itu sangat merugikan lah bagi kesehatan kita kan. Lalu apakah Mas Farel sendiri pernah mengalami masalah kesehatan karena dampak dari air kotor ini, atau mungkin orang-orang yang Mas Farel kenal? Untuk saat ini saya belum sih mas. Lalu untuk mengatasi penggunaan air kotor ini, apakah Mas Farel pernah menggunakan alat penyaring sederhana? Belum pernah mas. Menurut Mas Farel, jika alat penyaring sederhana ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu sudah cukup efisien buat penggunaan sehari-hari? Kalau tidak ada cara lain lagi, mungkin alat ini sudah sangat efisien untuk membantu memperbaiki kualitas air bagi warga. Lalu yang terakhir nih mas, apa hal yang paling terpenting untuk meningkatkan kualitas air pada masyarakat? Tentunya kita sebagai masyarakat kan harus ikut menjaga juga air yang di sungai kan, itu untuk PDAM juga kan. Iya. Udah mas. Terima kasih Mas Ya, Farel. Sama-sama. Sekian pemirsa dari wawancara kami kali ini. Terima kasih.
Halo teman-teman semuanya. Di sini telah bersama saya Raban Reksa Tungkara. Nah, di sini saya sudah berada di masih daerah sekitar kampus Unesa Ketintang ya. Dan saya telah bersama dengan Mas siapa? Mas Rafli. Nah, Mas Rafli, saya ingin bertanya-tanya sebentar nih. Untuk kualitas air di daerah sini itu sebenarnya bagaimana sih? Ya kadang-kadang bersih, kadang-kadang juga kotor, tapi selisihnya kotor di sini. Nah, apalagi di musim penghujan ini ya, pasti airnya di dekat sini gimana nih? Kalau musim-musim penghujan ini sering-seringnya kotor ya, karena bercampur dengan air hujan juga. Nah, Mas, sebenarnya air kotor itu kan nggak baik ya, karena ada banyak bakterinya, juga ada pengaruhnya juga untuk kesehatan kita, apalagi bisa berpengaruh di pencernaan kita juga lah, untuk macam-macam. Mas Rafli, sebenarnya saya ada ini sih alternatif untuk air kotor di daerah sini. Mas Rafli mau ini nggak alternatif itu nggak? Mau. Nah, saya ada alat teman-teman. Untuk alatnya bisa langsung kita lihat habis ini ya. Nah teman-teman, di sini saya sudah dengan alatnya. Mas Rafli, ini alatnya pegang dulu. Nah, alat ini setidaknya bisa untuk mengurangi lah sedikit dampak dari pengaruh air kotor tersebut. Nah, mungkin bisa langsung kita coba aja ya Mas Rafli. Nyalakan airnya Mas. Pelan-pelan aja Mas. Nah udah cukup, bisa untuk lihat hasilnya aja. Nah bisa dilihat hasilnya sendiri. Nah menurut Mas Rafli, air yang ada saat ini sama sebelumnya ini jernih mana Mas? Jernih yang ini. Lebih jernih ya? Ya. Nah jadi terbukti ya teman-teman, untuk air hasil dari pembuat kita setidaknya ini bisa untuk mengurangi kotoran yang ada di keran air tersebut. Nah, bisa diletakkan aja Mas alatnya Mas. Nah, alat tersebut boleh Mas Rafli bawa pulang. Itu adalah bentuk pengabdian kita dari kelompok kita untuk masyarakat sekitar. Terima kasih Mas Rafli atas waktunya. Baik teman-teman, sampai jumpa di kesempatan lain kali. Air bersih adalah hak setiap manusia. Dengan kolaborasi dan inovasi, kita dapat menciptakan perubahan yang berarti. Mari bersama-sama menjaga kualitas air demi masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena setiap tetes air bersih adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik.